Halo semuanya, apa kabarnya ya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, Marwarar Sirait dicariin oleh Deddy Sitorus ya teman-teman, karena pernah sesumbar pengaruh Pak Prabowo dan Pak Jokowi ya teman-teman akan memenangkan Ridwan Kamil di DKI Jakarta. Dan karena kekalahan ini menurut Deddy Sitorus ya teman-teman, sampai nggak pernah omon-omon lagi di TV Marwarar Sirait ini ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Akhirnya KPU secara resmi menetapkan pasangan Pramono Anung, Rano Karno sebagai pemenang Pilgub DKI Jakarta satu putaran dengan kemenangan 50,07%. Artinya Marwarar kalah gitu. Padahal dia sudah berusaha maksimal nih. Pertama dengan bilang bahwa pendukung Pram itu kabur karena Anies dukung Pram, kan gitu ya. Satu. Yang kedua, dia bikin sayembara Harun Masiku 8 miliar. Yang ketiga, dia bilang mana lebih kuat, Prabowo, Jokowi atau Pram dan PDI Perjuangan gitu. Sekarang terbukti, ya kan? Pertama, tidak ada tuh kabur pendukung Pramono gara-gara Anies, terbukti tetap menang. Lalu yang kedua, dibuktikan PDI Perjuangan dengan Mas Pram Rano menang satu putaran gitu kan. Keren. Yang ketiga, saya belum mendengar Marwarar Sirait menyerahkan uang 8 miliar ke KPK untuk nangkap Harun Masiku. Lalu berarti omen-omen dong Marwarar. Iya, percuma. Badan aja yang gede. Sama dengan omongannya. Omong gede loh. Gua tunggu 8 miliar lu serahkan KPK. Oke? Kalau enggak usah bergaya. Kalah gitu. Oke? Kalah menjelaskan kata lu. Emang susah kalau kalah. Muka lu kagak pernah kelihatan di TV lagi. Kasihan deh lu. Sampai jumpa. Merdeka. Lebih kuat PDI Perjuangan atau Anies atau Ridwan Kamil yang didukung oleh Jokowi dan Prabowo? Kita lihat lebih kuat PDI Perjuangan atau Anies atau Ridwan Kamil yang didukung oleh Jokowi dan Prabowo. Nah, sekarang gimana coba setelah melihat fakta hasil real count atau hitungan cepat dari data yang masuk di sistem Sirekap KPU? Siapa yang jauh lebih unggul dan siapa yang menang? Paslon 01 Ridwan Kamil Suswono atau Paslon 03 Pramono Rano Karno? Nah, dari hasil hitungan cepat berdasarkan C1 hasil KPU, sudah jelas bahwa Paslon 03 Pramono dan Rano Karno itu jauh lebih unggul. Jadi dari sini sudah terbukti tuh bahwa endorse presiden bekas itu tidak berguna sama sekali. Nah, jadi buat Marwarar Sirait, ya jadi orang itu jangan terlalu sombong lah. Mentang-mentang Ridwan Kamil itu didukung oleh 12 partai, kemudian di-endorse oleh para artis dan influencer, bahkan para menteri, presiden, wakil presiden, dan bekas presiden pun sudah ikut mengendorse Ridwan Kamil. Tapi ya begitulah, suara Ridwan Kamil itu mentok hanya di bawah angka 40% saja. Jauh di bawah Pramono dan Rano Karno yang berada di atas angka 50%. Nah, yang paling lucu lagi adalah tim ses Ridwan Kamil ini malah membuat sayembara berhadiah 10 juta rupiah. Jadi hadiah sayembara itu akan diberikan apabila ada masyarakat yang bisa menemukan kecurangan di Pilkada DKI Jakarta. Lah ini kan kocak sekali, bener gak? Lawong jelas-jelas tim ses mereka sendiri yang terindikasi dan diduga kuat melakukan banyak sekali pelanggaran. Lah kok malah orang lain yang dituduh melakukan kecurangan coba? Ya sekarang coba bayangkan saja, Pramdul itu hanya didukung oleh satu partai. Coba bayangkan satu partai. Sedangkan Ridwan Kamil itu didukung oleh 12 partai, plus para menteri, plus presiden, plus wakil presiden, dan bahkan presiden bekas pun ikut turun tangan atau turun lapangan membantu mengkampanyekan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada DKI Jakarta. Jadi kalau di logika saja ya, sebenarnya yang menguasai sumber daya dan memiliki akses besar untuk melakukan kecurangan itu siapa coba? Bukankah tim 01? Padahal ya saat Pilpres kemarin itu RK pernah mengatakan, kalau kalah ya kalah sajalah, begitu katanya. Nah sekarang ketika RK ini kalah di Pilkada DKI Jakarta, lah kok dia ini malah ngotot minta 2 putaran coba? Yang benar saja, rugi dong. RK. Ya sudahlah, saran saya sebaiknya Ridwan Kamil ini terima sajalah kekalahan di Pilkada DKI Jakarta. Tapi kalau masih belum bisa menerima atas kekalahannya, mungkin mobil curhat adalah solusinya.
Ya selain karena banyak ide yang nyeleneh ya teman-teman, seperti mobil curhat, alat gym di halte, gitu-gitu ya teman-teman, nyeleneh ya berdasarkan imajinasi. Kalau menurut, saya tonton podcast daripada Pak Mardhani Alisera ya teman-teman, sepertinya ada sikap angkuh, meremehkan Pram, ya bagaimana ide-ide tidak langsung dieksekusi, ya mungkin udah terlalu percaya diri, merasa lebih populer ya teman-teman. Secara di media sosial ya Ridwan Kamil sudah sangat-sangat populer dari dulu. Ternyata warga Jakarta begitu rasional ya teman-teman, punya pilihannya sendiri, tidak mau dipengaruhi oleh endorse artis atau pejabat ya teman-teman. Itu hebat ya teman-teman Kamil. Nah, di sini tidak ada pertarungan ideologi, padahal seharusnya demokrasi itu pertarungan ideologi ya teman-teman. Pertarungan demokrasi itu pertarungan ideologi. Dan ya itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.